Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah al-hadi ila ridwanih. Salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Ada sebuah pepatah mengatakan tashabbahu fa'il lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah walaupun kalian belum seperti mereka, karena sejatinya meniru orang-orang yang mulia, orang-orang terpuji, itu merupakan sebuah kebahagiaan, sebuah kesuksesan. Di antara salah seorang sahabat yang dikhabarkan masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau nasabnya kepada kabilah Quraisy. Disebutkan bahwasannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu termasuk al-asabiqun al-awwalun, generasi-generasi Islam pertama di dalam sejarah peradaban Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, sosok sahabat yang mulia yang senantiasa bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasannya di antara keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian untuknya, bahkan berikan sebuah gelar dengan aminun hadhil ummah, orang yang paling dipercaya di kalangan umat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummati aminan wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Di setiap umat itu ada sosok yang terpercaya. Di setiap generasi itu ada sosok yang terpercaya. Sosok yang terpercaya pada waktu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sebuah rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah aminun hadhil ummah, sosok yang terpercaya di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rekomendasi yang kedua di sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi kekosongan kepemimpinan.
Maka orang-orang Ansar pada waktu itu berkumpul di Bani Saqifah. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, jangan sampai ada sebuah kelompok tanpa ada seorang pemimpin. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu langsung memilih Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Tapi keduanya mengatakan tidak akan mungkin kami menjadi pemimpin kalau di situ ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Artinya Abu Ubaidah sudah menjadi terkemuka di kalangan para sahabat sampai sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak dibaiat untuk pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka mengatakan tidak akan mungkin kami bisa menjadi seorang pemimpin kalau di sana ada yang namanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan pujian dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasannya pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, jikalau aku meninggal dunia, maka sebelum aku meninggal dunia aku akan berwasiat untuk menjadikan Abu Ubaidah sebagai khalifah setelahku. Dan ini merupakan sebuah gambaran bagaimana keutamaan Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi sebelum meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Ubaidah meninggal dunia. Abu Ubaidah wafat dengan sebuah penyakit yang disebut dengan taun al-amwas. Kalau di zaman kita ketika pandemi itu disebut dengan penyakit Covid atau virus Covid-19. Karena dahsyatnya penyebaran penyakit atau virus tersebut. Kemudian disebutkan pula oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam pujiannya kepada sahabat yang mulia ini, yang dimana Umar bin Khattab mengatakan kepada orang-orang yang sedang duduk bersama beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, tamannau fatamannau, berangan-anganlah kalian semuanya. Maka mereka semuanya berangan-angan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, lakinni atamanna baitan mumtali'a rajulan mislu Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Aku berharap di setiap rumah itu ada sosok yang bernama Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Karena ketika ada sosok Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu, maka rumah tersebut menjadi rumah yang begitu teduh, begitu nyaman, begitu tentram bagi para penghuni rumah tersebut. Sampai disebutkan kenapa mereka orang-orang terkemuka, Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang dimana mereka semuanya memberikan sebuah respon, rekomendasi yang positif. Disebutkan bahwasannya yang pertama karena sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya karena dia seorang sosok yang paling zuhud di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dan orang yang paling suka membantu saudaranya ketika saudaranya dalam membutuhkan kepadanya, dan juga membantu sosok orang-orang yang betul-betul mereka berada di jalan Allah Azza wa Jal. Begitu pula beliau mendapatkan rekomendasi tersebut karena beliau radhiyallahu taala anhu sosok yang memiliki akhlak yang sangat luar biasa dan karakter yang sangat mulia di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
di balik sosok-sosok yang terkemuka tersebut. Di antaranya Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan sebuah nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Sebelum beliau meninggal dunia, disebabkan karena sebuah penyakit yang namanya taun amwas, beliau berkata, memberikan sebuah wasiat kepada seluruh rakyatnya. Beliau mengatakan, inni musikum biwasiyatin in qabaltumuhu lan tazalu bi khaira. Aku ingin memberikan sebuah wasiat kepada kalian semuanya, dengan wasiat yang jikalau kalian nerima wasiat tersebut, sejatinya kalian berada di dalam kebaikan dunia dan juga akhirat. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu? Aqimus shalah, dirikanlah salat. Wasumu syahra Ramadan, berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Tasaddaqu, dan banyak kalian bersedekah. Wahujju, dan berhajilah kalian. Wa'tamiru, dan lakukanlah umrah. Wattawasaw bil khairi fima bainakum, saling berwasiat terkait dengan kebenaran di antara kalian semuanya. Berkata kebenaran di antara kalian semuanya. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ada 3 perkara yang paling aku cintai, dan itu merupakan perkara yang sulit juga bagiku, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Salah satunya adalah kalimatul haqqi inda man yukhafa wa yurja. Berkata yang benar, berbicara yang benar di hadapan orang yang dia wibawai dan di hadapan orang yang dia harapkan sebuah kenikmatannya. Kemudian nasihat yang berikutnya yang beliau sampaikan, wansahu li umaraikum fala taghushuhum. Berikanlah nasihat kepada para pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan pernah melakukan sebuah nasihat dalam rangka untuk mencari sebuah posisi dari pimpinan-pimpinan kalian semuanya. Jadi seorang ketika menasehati pimpinannya, memberikan sebuah masukan kepada pimpinannya, jangan pernah dia berpikir dia itu ingin mendapat sebuah jabatan dari pimpinannya. Nasihat tersebut nasihat yang murni dari seorang yang ingin mengharapkan kebaikan pimpinannya. Sehingga kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, lauli da'watun mustajabatun la salattuha ila sultan. Kalau seandainya aku tahu doaku yang paling dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, maka aku akan limpahkan doaku tersebut untuk para pemimpin. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan bagi semuanya. Sampai kata sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sinfani in saluha saluhan nas, in fasada fasadan nas. Ada 2 golongan, 2 orang, ketika keduanya baik, maka manusia akan baik. Ketika keduanya buruk, maka manusia juga akan buruk. Mereka adalah para pemimpin dan para ulama. Kemudian yang berikutnya adalah wala tulhikumud dunya, dan jangan kalian terperdaya dengan yang namanya dunia. Dan nasihat yang berikutnya beliau mengatakan, fa innal mar'a law ummira alfu amin maka lahu buddun min an yasira ila masra'i hadzal ladzi tarawna. Sejatinya manusia kalau seandainya mereka diberikan umur oleh Allah Azza wa Jal 1000 tahun lamanya, pasti mereka akan mengalami sebuah posisi sebagaimana posisiku sekarang ini, sebagaimana yang kalian lihat semuanya. Artinya akan meninggal dunia sebagaimana aku sebentar lagi akan meninggal dunia, kata
Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Kemudian nasihat yang sangat luar biasa yang beliau sampaikan pula menukilkan firman Allah Azza wa Jal, surat Al-Anfal ayat ke-46. Beliau mengatakan wala tanaza'u fatafshalu fatadhhabari hukum. Jangan kalian saling berbantah-bantahan, jangan kalian saling berdebat-debat yang tidak ada manfaatnya, karena itu semuanya menyebabkan persatuan dan kesatuan kalian akan hancur, akan cerai-berai. Maka di sini kata beliau radhiyallahu taala anhu, kewajiban bagi setiap muslim bagaimana mereka menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan di kalangan umat yang Allah Azza wa Jal muliakan. Kemudian nasihat yang ketiga terkait dengan namanya zuhud. Pernah pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, dan tentunya seorang khalifah ingin melihat bagaimana kondisi gubernurnya, maka dilihatlah rumah Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Ternyata rumah yang ditinggali oleh Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu tidak seperti rumah-rumah para gubernur di kalangan para raja yang ada. Rumah-rumah tersebut tidak dihiasi dengan emas, perhiasan dan lain sebagainya. Rumah tersebut hanya disediakan sebuah tempat untuk ibadah kepada Allah. Rumah tersebut hanya untuk bisa memasak untuk dia dan juga keluarganya. Padahal disebutkan oleh para ulama bahwasannya sikap zuhud yang dimiliki oleh Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu bukan karena dia orang miskin, bukan karena dia orang fakir, akan tetapi dia adalah seorang sosok gubernur yang terkemuka dan dia berhak untuk mendapatkan sebuah gaji yang ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian nasihat yang berikutnya yang disampaikan oleh Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu, untuk senantiasa setiap kita menyebar kebaikan dan setiap kita untuk menjauhi segala macam keburukan suudzon kepada saudaranya. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ala rubba mubayyidin li siyabihi mudannisin li dinihi ala rubba mukarramin li nafsihi wa huwa laha mahin. Perhatikanlah, begitu banyak orang-orang yang hanya perhatian kepada bagusnya pakaiannya, putihnya pakaiannya, rapihnya pakaiannya, dan betapa banyak juga orang-orang yang mengotori agamanya, dan berapa banyak pula orang-orang yang hanya sekedar memuliakan dirinya. Wa huwa laha mahinun, padahal sejatinya itu justru menghinakannya. Maka beliau mengatakan, fabadiru rahimakumullahu sayyiatil qadima bil hasanatil jadidah. Maka rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian semuanya, bersegeralah kalian untuk meninggalkan dosa kemaksiatan yang telah kalian lakukan, dan segeralah kalian untuk berbuat kebaikan-kebaikan, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sejatinya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus yang namanya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kita semuanya. Bahkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Iringi setiap keburukan dengan kebaikan, karena sejatinya kebaikan tersebut akan senantiasa menghapus keburukan-keburukan yang ada. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Maka
inilah di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sahabat yang mulia Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Semoga kita semuanya mampu minimalnya meniru sedikit dari apa yang beliau radhiyallahu taala anhu sampaikan, apa yang ada pada diri beliau radhiyallahu taala anhu dari sikap akhlak dan kepribadiannya radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.